kita akan melakukan percobaan teknik digital dengan judul pencacah asinkron dengan menggunakan komponen ASIC. Check it out. Baik, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan praktikum pencacah asinkron adalah satu buah project board, satu buah IC 7476, satu buah IC 7476 yang merupakan karakteristik dari JK flip-flop, satu buah IC 7400, resistor 220 ohm, LED, mini oscilloscope, mini function generator, dua buah power supply, satu buah baterai 9 volt, dan beberapa jumper. Baik teman-teman, setelah kita persiapkan peralatan dan komponen, maka silakan dilihat diagram rangkaian pencacah asinkron. Di sini terlihat bahwa pencacah asinkron terbentuk dari JK flip-flop dengan menggunakan IC 7476, kemudian gerbang Not N dengan menggunakan IC 7400. Silahkan dibuka datasheetnya, kemudian dilihat kaki-kaki mana saja yang akan kita gunakan pada rangkaian untuk memudahkan kita melakukan hubungan antar satu rangkaian dengan rangkaian yang lainnya. Baik, kita mulai untuk merangkai dulu masing-masing komponen. Silahkan dilihat diagram rangkaiannya pada job sheet dan dibuka datasheetnya. Jadi pada IC 7476 ini terdapat dua buah gerbang JK flip-flop, sehingga kita membutuhkan dua buah IC karena pada diagram rangkaian dibutuhkan 4 buah JK flip-flop. Sedangkan pada IC 7400 berdasarkan datasheet dia merupakan bagian dari gerbang Not N. Jadi silakan dibuka masing-masing job sheetnya dan datasheetnya, kemudian dilihat kaki mana saja yang merupakan positif dan negatif yang untuk dihubungkan nanti ke sumber tegangan. Baik, untuk langkah pertama adalah kita lakukan yang mudah terlebih dahulu untuk menghubungkan masing-masing kaki J dan K pada setiap komponen IC 7476, di mana kaki J dan K berdasarkan datasheet itu ada pada kaki nomor 416 dan nomor 912. Baik, silakan kita jumper kaki 4 ke 16, 9 ke 12 yang merupakan kaki C dan K. Kemudian di IC 7476 yang lainnya juga kita lakukan seperti hal yang sama di sini. Kita jumper kaki 4 ke 16, kemudian kaki 9 ke 12. Yang perlu kita hubungkan selanjutnya adalah output Q. Keluaran pada flip-flop yang satu akan menjadi masukan pada pusat clock flip-flop yang lainnya, dan begitu seterusnya, dimana keluaran flip-flop yang satu itu ada di kaki 15, sedangkan clock pada flip-flop selanjutnya ada di kaki 6. Jadi silakan dijumper antara kaki 15 ke 6, kemudian kaki 11 ke 1, 15 ke 6, dan nanti kaki yang 11 ini output keluaran dari flip-flop yang terakhir. Kaki 11-nya akan dihubungkan ke kaki input pada IC 7400. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan kaki input nomor 2 pada IC 7400 ke kaki 11 IC 7476 di flip-flop yang kedua. Kemudian kita hubungkan kembali kaki clear pada masing-masing flip-flop ke output pada IC 7400, di mana output pada IC 7400 adalah kaki nomor 3. Sedangkan clear pada masing-masing flip-flop di IC 7476 ini terdapat di kaki nomor 3 dan 8. Di sini juga sama di kaki nomor 3 dan 8. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing output pada setiap flip-flop ke LED, di mana masing-masing output ini ada di kaki 15, 11, 15, dan 11. Nah, ini nanti jadi output A, ini nanti B, nanti jadi C, dan ini nanti jadi D. Ini kita hubungkan ke resistor 220 ohm terlebih dahulu. Ini kita hubungkan ke masing-masing LED. Diperhatikan common anode dan katodenya biar tidak salah ketika kita hubungkan ke sumber tegangan. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing komponen ini ke sumber tegangan. Jadi berdasarkan datasheet untuk IC 7476, 5 volt itu ada di kaki nomor 5, sedangkan ground itu ada di kaki nomor 13.
Saya pakai di sini positif, yang ini negatif. Hal yang sama juga kita buat pada IC 7476 yang kedua. Kaki nomor 5 itu merupakan positif, kaki nomor 13 itu negatif. Jadi saya pakai jalur ini positif dan yang ini negatif. Kemudian IC 7400, kaki positifnya itu ada di kaki nomor 7. Sedangkan kaki 14-nya itu merupakan negatif. Jadi ini LED-nya sudah terhubung juga ke negatif langsung. Kemudian ada lagi yang harus kita hubungkan ke sumber tegangan, yaitu kaki J dan K pada IC 7476, di mana kaki J dan K tadi terdapat di kaki nomor 4 dan 16. Ini rangkaiannya telah selesai, teman-teman. Kita coba lakukan simulasi. Baik teman-teman, saatnya kita lakukan simulasi dengan menghubungkan rangkaian pencacah sinkron ini ke sumber tegangan, kemudian function generator untuk membangkit pulsanya, dan osiloskop untuk melihat pulsa digitalnya ya. Namun sebelumnya kita set dulu LED-nya ini, apakah rangkaiannya sudah benar atau tidak. Kita hubungkan ke positif dan negatif. Sudah nyala semua ya. Saatnya kita hubungkan ke pembangkit pulsa. Di sini ada dua kabel jumper. Yang kuning ini merupakan ground dan yang abu-abu merupakan pulsa clock. Jadi silakan yang kuning masukkan ke negatif, yang abu-abu hubungkan ke kaki 1 pada IC 7476 yang pertama sebagai pembangkit pulsa clock. Kemudian untuk melihat sinyalnya kita gunakan jumper lagi. Yang satu juga dihubungkan ke pulsa clock. Ini nanti hubung ke osiloskop. Kemudian positif ke pulsa clocknya, negatif ke negatif. Ini sudah kita hubungkan, sekarang tinggal menghubungkan sumber tegangan dari baterai. Pencacah sinkronnya sudah berjalan, kelihatan di sini. Untuk sinyal digitalnya juga sudah terbaca. Silakan teman-teman melakukan simulasi dan melakukan pengamatan. Terima kasih. Nah, demikianlah video tutorial dari saya. Selamat belajar!